Ini adalah iPhone 8. iPhone yang paling minimal yang bisa dapat update software terbaru iOS 16. Bagaimanakah experience-nya menggunakan iPhone ini? Mari kita bahas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit cerita ya, kalau saya ini sebenarnya adalah pengguna Android ya sejak lama. Saya mulai pakai HP Android itu adalah Samsung Galaxy Mini ya waktu itu. Terus nyoba berbagai merek ya, mulai dari Samsung, LG, Asus, dan pada akhirnya sekarang terakhir pakai Xiaomi, yaitu Xiaomi 11T yang sekarang ini jadi daily driver saya. Lalu saya berpikir ya, untuk secondary atau HP kedua kira-kira HP apa. Kalau HP Android lagi kok kayaknya kurang gitu ya. Jadi pengen nyoba iOS gitu. Dan yang saya pilih itu adalah iPhone 8 ya, yang ternyata jadi standar minimal untuk bisa upgrade ke iOS terbaru, yaitu iOS 16. Saya beli ini di harga 2,8 juta untuk varian 64 GB warna silver ya, atau putih gitu ya. Pertama kali pegang, sebenarnya sudah pernah pegang iPhone punya temen dulu ya, iPhone 7 ya. Terus nyoba iPhone 8 ini ternyata kesannya masih sama ya, walaupun ini HP kecil tapi ternyata build quality-nya mantap gitu ya, padat dan juga berat untuk ukuran HP seperti ini ya. Dan apalagi kalau di iPhone 8 ini bagian belakangnya juga kaca, beda dengan iPhone 7 punya teman saya dulu ya. Jadi lebih kelihatan mewah lah ya, walaupun ini HP jadul tapi tetap kelihatan mewah dari segi build quality-nya. Masuk untuk layarnya ya, walaupun terlihat jadul ya dan juga kecil pastinya karena sebelumnya saya pakai Mi 11T yang sudah Super AMOLED 120 Hz, 6 inci lebih untuk ukuran layarnya. Tapi kalau menurut saya sih untuk segi warna dan kualitasnya ini masih cukup oke ya untuk HP yang mungkin sudah 5 tahunan, ini masih oke dan masih 60 Hz. Dan sebelumnya Mi 11T itu sudah 120 Hz ya saya rasakan. Tapi perpindahan dari Mi 11T ke iPhone 8 ini juga ya terasa, tapi nggak terlalu buruk juga ya dibandingkan dengan misalkan saya pernah punya Redmi 10 ya, HP 2 jutaan, udah 90 Hz layarnya, tapi ya masih sangat kurang ya dari segi kualitas layarnya. Dari segi performa ini cukup takjub ya saya di HP 5 tahunan tapi masih oke untuk performanya, untuk multitasking juga masih oke gitu. Lalu untuk kamera sendiri hasil fotonya ya masih oke kalau menurut saya ya, kalau dibandingkan dengan Android mid range. Yang paling luar biasa pastinya rekaman videonya ya. Ini video ketika saya naik motor 60 fps seperti ini. Kualitasnya masih cukup oke buat konten, ini masih oke sih kalau menurut saya. Masih smooth gitu ya, untuk kamera belakangnya masih cukup bisa diandalkan lah ya. Untuk dipakai jalan juga masih oke, jadi goncangannya nggak terlalu terasa gitu ya. Untuk HP 5 jutaan ini masih oke banget ya, 60 fps 1080 ini saya pakai dengan stabilitas seperti ini sih masih sangat oke. Untuk buat konten review gitu ya, ini masih oke. Lalu untuk video kamera depannya, kalau dibandingkan dengan kamera depan HP mid-range Android ya, harus diakui sudah kalah sih. Jadi memang kamera depan dan kamera belakangnya kalau menurut saya sih lebih bagus kamera belakangnya ya pastinya. Kalau dibandingkan dengan Android mid-range sudah kalah gitu ya. Ya wajar dengan umur 5 tahun. Kesimpulannya untuk saya ya, sebagai HP secondary ini masih sangat oke, terutama untuk perekaman video belakangnya itu bisa saya pakai buat bikin konten gitu ya.
Tapi kalau buat teman-teman yang jadikan HP utama, saya sarankan jangan sih, karena yang pertama baterainya kecil pastinya, cukup boros gitu ya. Apalagi kalau suka main game, jelas ini tidak masuk gitu ya. Untuk layarnya juga sekarang bisa dibilang cukup kecil gitu ya, terutama memang yang suka HP compact masih oke lah ya, tapi untuk HP kedua aja, jangan untuk HP utama. Itulah cerita pengalaman saya pakai iPhone, cukup memuaskan ya. Mungkin akan saya upgrade untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.